Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membahas peran krusial mesin komputasi dan sistem operasi dalam konteks e-commerce. Kenapa konteks e-commerce? Karena di sini saya mengerjakan aplikasinya dengan konteks e-commerce. Jadi di sini saya akan membahasnya dengan konteks aplikasi e-commerce. Lanjut saja. Di sini saya akan membahas mengenai mesin komputasi dan sistem operasi. Mesin komputasi sendiri berfungsi sebagai otak dari aplikasi web. Mereka menyimpan dan menjalankan semua data dan logika bisnis yang membuat situs e-commerce berjalan. Sementara itu, sistem operasi mengolah sumber daya pada mesin komputasi, memastikan keamanan dan menjalankan aplikasi. Untuk contohnya sendiri, mesin komputasi itu ada 3 tipe, yaitu server fisik, server virtual, dan cloud server. Untuk server fisik yaitu ada Dell PowerEdge. Untuk server virtual yaitu ada VMware vSphere, dan untuk cloud server itu contohnya ada Amazon EC2, yang dimana untuk cloud server ini memungkinkan kita menyewa kapasitas komputasi di cloud. Nah, untuk cloud server sendiri yang saya tahu tuh ada AWS, tetapi AWS itu tidak termasuk ke computing system, dikarenakan AWS itu hanya menyediakan mesin virtual EC2 bersama dengan berbagai layanan lainnya. Jadi AWS itu yang menyediakan si komputasi itu sendiri, gitu AWS. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada contoh sistem operasi. Untuk sistem operasi sendiri itu terdiri dari Linux. Linux itu seperti Ubuntu. Terus tuh ada Windows, ada Unix, FreeBSD, Hypervisor, sama sistem operasi cloud. Untuk selanjutnya tuh Windows sendiri juga kan kita tahu juga ada beberapa tipe. Nah, mau tipe apapun juga itu termasuk sistem operasi gitu. Berarti kalau tipenya terbaru berarti harusnya lebih bagus dan lebih optimal gitu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri gitu, mesin komputasi dan sistem operasi adalah fondasi dari aplikasi e-commerce. Jadi fondasi awal atau modal awal, yang dimana kedua hal itu tuh memastikan kinerja, keamanan, dan keandalan. Lanjut, selanjutnya tuh kita akan membahas algoritma. Nah, algoritma sendiri itu yaitu serangkaian langkah-langkah yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam e-commerce sendiri, algoritma itu membantu mengoptimalkan pencarian produk, menyusun rekomendasi, dan merancang logika juga, gitu, logika bisnis. Lanjut, untuk struktur data. Struktur data ini tuh seperti kerangka, struktur data tuh seperti kerangka yang menentukan cara kita menyimpan dan mengorganisir data. Struktur data sendiri juga baik dalam e-commerce seperti memfasilitasi pencarian cepat, pengelompokan produk, dan manajemen inventaris. Lanjut, selanjutnya tuh ada bahasa pemrograman, yang dimana bahasa pemrograman ini adalah alat kita untuk mengimplementasikan algoritma dan bekerja dengan struktur data tadi. Pemilihan bahasa pemrograman juga itu tuh sangat mempengaruhi kinerja kita nanti gitu. Seperti di bagian keamanan, di bagian scalabilitas e-commerce juga. Lanjut, contoh peran algoritma tuh seperti apa sih? Contohnya, algoritma tuh berperan di e-commerce tuh ketika kita mengimplementasikan algoritma pencarian yang efisien, yang dimana ini tuh memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari. Untuk selanjutnya tuh ada struktur data.
struktur data sendiri tuh contohnya tuh misalnya pengguna database yang optimal memungkinkan kita menyimpan informasi pelanggan, inventaris produk, dan riwayat transaksi itu dengan efisien. Itu tuh contoh struktur data. Nah, untuk pemilihan bahasa pemrograman sendiri itu penting. Kenapa penting gitu? Karena bahasa pemrograman ini tuh mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan fitur dan fungsionalitas e-commerce nanti kita ke depannya gitu. Jadi, kesimpulannya sendiri, algoritma itu membantu kita merancang logika cerdas, sedangkan struktur data itu untuk memfasilitasi, memanage informasi, dan bahasa pemrograman sendiri itu menjadi alat eksekusinya gitu. Semua ini tuh bekerja bersama-sama untuk membantu teknologi informasi dalam produk e-commerce kita gitu. Selanjutnya tuh ada SDLC itu. Apa sih SDLC? SDLC itu kepanjangan dari Software System Development Life Cycle. Apa sih maksudnya gitu? Itu maksudnya itu adalah serangkaian langkah sistematis yang ditempuh untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perangkat lunak. Dalam konteks e-commerce, SDLC itu memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, membangun, dan memelihara aplikasi kita. Nah, tahapan SDLC sendiri yaitu untuk siklusnya itu yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu desain, yang ketiga itu implementasi, yang keempat itu uji, yang kelima itu pengiriman atau meluncurkan aplikasi ke dalam tahap produksi dan membuatnya tersedia bagi pengguna di publik lah. Gitu. Yang keenam itu pemeliharaan. Sesudah proses peluncuran maka akan pemeliharaan atau biasanya itu disebut maintenance gitu, seperti menambah fitur baru ataupun memperbaiki bug jika nantinya ada bug. Nah, untuk alur kerjanya sendiri itu SDLC itu alur kerjanya itu seperti yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan bisnis gitu, seperti integrasi dengan sistem pembayaran atau pengoptimalan pencarian produk. Untuk kedua itu desain. Nah, kita tuh harus memikirkan itu desain aplikasi yang akan kita buat, desain itu mau seperti apa, seperti pengguna yang ramah atau mengatur struktur data untuk efisien, itu tadi desain. Yang ketiga itu implementasi, yaitu mengembangkan kode yang ramah pengguna dan mengatur struktur data untuk mengatur struktur data untuk algoritma pencarian atau strategi pemasaran. Itu tuh implementasi ya. Yang keempat itu uji, yaitu untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi atau berjalan dengan baik. Yang keempat itu pengiriman, seperti yang tadi yaitu meluncurkan ke publik, memastikan skala kinerja baik. Yang keenam yaitu maintenance, yaitulah alur kerjanya tuh SDLC itu kayak gitu. Alur kerjanya itu. Manfaatnya itu apa sih? Nah, untuk manfaatnya sendiri, jika kita merencanakan tahap pembuatan aplikasi yang akan kita buat, manfaatnya itu bisa mengurangi resiko ketidakpastian gitu. Yang kedua itu desain akan menjadi lebih baik dan menyediakan pengalaman juga ke pengguna yang lebih baik, soalnya kan udah direncanakan, didesain juga dari awal, gak buru-buru. Yang ketiga itu implementasi yang terstruktur, memastikan kualitas dan keamanan gitu. Yang keempat juga manfaatnya tuh menyeluruh, meminimalisir bug atau kesalahan gitu. Karena pada awalnya kan kita harus terus itu di kerja SDLC itu kan bertahap jadi meminimalisir terjadinya bug. Yang kelima itu pengiriman dan memastikan peluncuran juga sukses gitu kalau menggunakan si SDLC.
Kira juga pemeliharaan juga teratur, misalnya tuh nggak ngacak, wah pasti teratur itu ya, misalkan setiap bulan sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Lanjut, jadi kesimpulannya itu SDLC itu merupakan fondasi yang dimana untuk mengembangkan dan memelihara produk teknologi informasi, terkhusus untuk di sini yaitu e-commerce. Dengan SDLC sendiri kita menjadi memiliki panduan untuk membangun meningkatkan aplikasi sepanjang waktu itu. Lanjut, selanjutnya ada sistem basis data. Apa sih sistem basis data? Sistem basis data adalah fondasi penyimpanan dan pengolahan data dalam e-commerce. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan informasi produk, mengolah inventaris, dan menyimpan data pelanggan. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, sistem basis data itu terdiri dari basis data relasional, basis data NoSQL database, basis data in memory, sama basis data terdistribusi. Yang dimana basis data relasional sendiri itu menggunakan tabel terkait untuk menyimpan atau mengolah datanya. Untuk NoSQL sendiri yaitu sebenarnya cocoknya untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur gitu. Untuk basis data in memory yaitu untuk menyimpan data dalam RAM untuk akses yang lebih cepat. Sedangkan basis data terdistribusi yaitu menyebarluaskan data di beberapa server dengan skala yang lebih besar. Nah, untuk lanjut, sekarang itu ada struktur datanya. Untuk struktur datanya sendiri dalam e-commerce itu terdiri seperti dari produk, kategori, inventaris, pelanggan, sama transaksi, yang pastinya ketiga hal ini juga bisa dikembangkan lagi. Lanjut, ada aliran data. Bagaimana sih aliran data? Terkhususnya juga di dalam e-commerce terjadi. Yang satu itu ada input data atau data pelanggan baru, informasi produk, dan pesanan masuk ke sistem basis data. Kedua itu ada pemrosesan data, seperti sistem basis data memproses dan menyimpan data dengan mempertahankan integritas dan keamanan. Yang ketiga ada output data, informasi produk, status pesanan, dan detail pelanggan dapat diambil dari sistem basis data untuk ditampilkan pada antar muka pengguna. Lanjut, selanjutnya ada keamanan dan integritas data. Maksudnya keamanan dan integritas data yaitu untuk otorisasi akses, enkripsi data, constraint integritas. Apa sih otorisasi akses? Yaitu mengontrol siapa yang memiliki akses ke jenis data tertentu. Kalau di itu seperti sistem role, ada admin, ada pengguna, ada pelanggan, pasti itu beda aksesnya. Untuk enkripsi data yaitu untuk menjamin keamanan data yang disimpan. Ada constraint integritas, menjaga konsistensi dan hubungan antar data. Untuk selanjutnya tuh ada skalabilitas dan kinerja. Skalabilitas dan kinerja sistem basis data sangat penting dalam e-commerce, terkhusus untuk menambah lebih banyak server basis data untuk menangani pertumbuhan data. Jika mana ya aplikasi yang kita buat gitu banyak yang pakai gitu, pasti servernya tuh yang awalnya mungkin sebesar rumah, karena banyak yang pakai harus sebesar apartemen. Selanjutnya tuh ada skalabilitas vertikal yaitu menambah kapasitas server untuk meningkatkan kinerja. Kalau horizontal tuh untuk pertumbuhan data, sedangkan kalau vertikal tuh untuk kinerja. Untuk selanjutnya tuh ada indeks dan optimal query yaitu untuk meningkatkan kecepatan pencarian dan manipulasi data. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu dalam konteks e-commerce itu sistem basis data adalah jantung yang mendukung operasi sehari-hari, dari menyimpan informasi produk hingga melacak pesanan dalam sistem basis data.
memainkan peran krusial dalam menjaga konsistensi dan kualitas layanan. Nah, untuk mungkin cukup, sekarang kita lanjut, kita lihat di GitHub. Jadi ini tuh ada latar belakang kenapa saya itu memilih untuk membuat aplikasi e-commerce gitu. Karena berbelanja itu salah satunya tuh gak bisa lepas gitu. Pasti kita tuh ingin berbelanja, ingin beli itu. Di lain sisi juga kita itu bisa dibilang apa tuh, masyarakat modern lah, pasti banyak memiliki internet. Hal ini juga yang menjadikan saya membuat website e-commerce gitu. Dan tentunya juga toko online itu tidak hanya mencakup daerah sekitar saja gitu, tetapi juga luar daerah, bahkan mencakup internasional, yang tentunya ini sih harusnya lebih efektif untuk menyebarluaskan produk yang mau kita jual. Nah, untuk deskripsi teknologinya sendiri itu, untuk pembuatannya aplikasi itu, saya tuh untuk database-nya itu menggunakan MySQL, sedangkan untuk front end itu menggunakan CSS, Bootstrap, JavaScript, dan Vue.js. Untuk bagian backend-nya saya menggunakan PHP yang dibarengi dengan framework, yang mana framework-nya itu Laravel. Untuk desainnya itu menggunakan Figma, dan untuk memprogramnya itu menggunakan Visual Studio Code. Untuk OS-nya di sini saya menggunakan Linux. Nah, untuk brandingnya itu, mereknya itu di sini saya LDR Store, tagline juga ya, hidup dalam satu tempat. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa kunjungi lah ya GitHub milik saya. Di situ ada user story yang pasti ini tuh akan bisa direalisasikan satu persatu. Yang pastinya skala prioritasnya tuh ada di bintang. Jika bintangnya lebih banyak, ya yang bintangnya lebih banyak dulu diselesaikan, baru ke bintang yang lebih kecil. Lanjut. Nah, di sini ada struktur data yang dimana itu ini tuh sebenarnya tuh bisa dipakai kalau nanti udah kita main database. Ini baru kita bisa pakai. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Nah, di sini juga ada teknologi, library, dan framework. Nah, satunya yang tadi Visual Studio Code, di sini tuh ada penjelasan singkatnya, cara menginstalnya itu bagaimana. Ada tutorialnya juga. Nah, di sini juga kalau kalian penasaran gitu ya, apa sih shortcut yang ada di VS Code itu apa aja, ada itu di sini. Jika memang penasaran bisa kalian kunjungi link GitHub saya gitu, nanti saya simpan di deskripsi. Ada juga library di sini. Nah, Laravel sendiri tuh dia punya library gitu. Nah, untuk library yang terdapat di Laravel itu ada di sini. Nah, ini juga ada framework. Ini juga ada tutorial framework. Cara menginstalnya ada di sini. Nah, ini untuk desain Figma-nya. Ini tuh untuk landing page-nya nanti akan tampilnya seperti ini. Untuk landing page, ini untuk tampilan sign in-nya, ini untuk dashboard, ini untuk admin page. Nah, mungkin sekian ya video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan nama. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.